Arwana, biota dilindungi, membawa keberuntungan. Tidak hanya dalam keyakinan masyarakat Tionghoa, arwana pun sumber berkah di daerah endemiknya, Kalimantan, Indonesia. Saya Niko, sebagai Kepala Farm di PT Wajo Inti Lestari. PT Inti Lestari ini pertama kali ini berdiri 1982. Kita coba office biasa lah untuk beli ikan atau apa. Wajo itu nama tempat, Pak. Jadi PT Wajo Inti ini diambil dari nama tempatnya. Terus kita pertama kali farm di sana dengan luas sekitar 22 hektar. Dan masih eksis sampai sekarang. Dan di sini ini farm kedua, Pak. Farm kedua di Kuala Dua, Pak. Di sini luasnya sekitar 32 hektar. 32 hektar kita coba kolam besar untuk indukan, terus dari situ kita coba pelajarin, Pak. Pelajarin gimana, karena kita mengetahui bahwa ini salah satu habitat untuk arwana super red ini di Kalimantan Barat. Teman-teman sih, ikan ini memang di hulunya sana itu memang belum ada harganya. Itu mereka jadikan ikan asin. Jadi mungkin sejalannya waktu, pimpinan melihat ini peluang. Terus dengan dukungan beberapa pihak pemerintah ini, terus ada pemberitahuan bahwa ikan ini dilindungi, kita coba membudidayakannya. Jadi di sini kualitasnya itu kenapa bagus, karena kita memang ambil indukannya dulu itu, pimpinan itu dari Kapuas di hulu sana, Pak. Kita bawa ke sini, di sini itu kita pelihara, itu baru boleh dijual itu jika anakan ke F3, Pak. Itu baru diizinkan untuk dijual. Makanya kita tetap jaga terus kualitasnya dari makanan segala macam seperti itu, Pak. Kita juga seiring waktu juga mengetahui bahwa di tempat lain memang banyak arwana, tapi mereka itu cocoknya dengan air Kapuas kita ini di Kalimantan ini. Jadi biarpun mereka banyak jenis, tapi yang paling bagus itu super red kita di Kalimantan Barat ini. Bisnis ini dulu nggak banyak orang suka, juga mungkin modalnya yang besar atau apa, cara peliharanya yang sulit. Jadi kita juga banyak mengalami kesulitan. Contohnya kita beli bibit atau beli indukan atau apa, itu banyak yang mati karena kita salah memelihara. Terus tapi kita tetap bertahan, kita coba teliti, kita dalamin, kita coba undang ahli yang lebih ngerti. Ya, sampai sekarang alhamdulillah ya bisa sukses. Intinya kita bisa membudidayakannya, melestarikannya, dan kita ingin dunia juga tahu bahwa salah satu ikan hias yang bagus dipelihara itu ada arwana super red kita di Kalimantan ini. Kalau pemerintah nanti terus terang support banget dari dulu, Pak, support banget. Jadi kita juga sejak kita membudidayakan ini, kita juga konsultasi dengan pemerintah apa yang sesuai SOP-nya lah, supaya kita tuh bisa pelihara dengan membudidayakan ini sesuai SOP-nya pemerintah itu, untuk nanti kita bisa ekspor keluar, Pak. Salah satu contohnya kalau kita ingin ekspor ini kan harus ada CITES-nya, karena ini ikan yang dilindungi ya. Ikan dilindungi, terus ada syarat-syaratnya. Contohnya ikan ini boleh dijual itu dengan ukuran 12 in, harus disuntik chip, harus lewat karantina yang ketat untuk kesehatan. Apalagi sekarang yang masa pandemi ini kita juga perketat, Pak. Dari area kita setelah packing, kita disinfektan segala macam. Nama saya Yuda Suherman. Saya merupakan Cargo Division Head di PT Wajo Inti Lestari, Pontianak.
Menurut peraturan bahwa setiap kita melakukan ekspor itu untuk arwana, jenis ikan yang arwana yang dilindungi utamanya itu harus disuntikkan dengan microchip. Nah, fungsinya adalah untuk sebagai tracing untuk di negara luar sana apabila terjadi misalnya cemaran hama penyakit ikan seperti itu, kemudian untuk mendeteksi ikannya sudah berapa banyak yang sudah kita kirim itu akan dicek berdasarkan dari microchip tersebut. Ada 3 SIPG yang kita ajukan, yaitu SIPG pengembangbiakan, kemudian SIPG pengiriman luar negeri, dan SIPG pengiriman dalam negeri. Untuk terkait proses kita agak lebih dipermudah, karena kita juga dibantu oleh teman-teman BPSPL, karena ini kan sifatnya peralihan. Jadi dari yang kementerian yang sebelumnya ke kementerian yang baru, itu kita juga dibantu oleh teman-teman BPSPL dalam pengurusan dan dipandu dalam cara pengisiannya. Terkait dengan Permendak nomor 19 tahun 2021 yang sudah mengamanahkan bahwa akan digunakannya saji atau surat angkut jenis ikan sebagai syarat untuk pengiriman, kita sudah mulai melakukan apply untuk saji tersebut sejak bulan September 2021. Nah, di dalam pengurusan saji sendiri itu tidak terlalu banyak kendala karena kita dipandu oleh teman-teman dari BPSPL Pontianak juga. Kemudian untuk user interface sajinya sendiri itu sudah cukup lumayan baik. Jadi kita selaku konsumen itu agak lebih dipermudah ya dalam pengisian saji dan segala macamnya. Terkait hal tersebut kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya teman-teman juga dari BPSPL Pontianak. Dalam proses pelayanan ini kami sangat dibantu oleh teman-teman tersebut dan harapannya ke depannya agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi yang lebih baik, utamanya dalam proses pengiriman atau ekspor dari arwana tersebut. Perlindungan biota dan perizinan berusaha bukan dua hal yang kontradiktif. Namun, inilah yang menjadikan KKP berusaha bajik terhadap alam dan bijak untuk masyarakat Indonesia melalui kemudahan perizinan. Saya Andri Indriaswara Sukmoputro, saya selaku Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak. Kami dari BPSPL Pontianak melakukan pelayanan kepada pelaku usaha yang ingin untuk melakukan usaha di bidang komoditi jenis ikan yang dilindungi dan atau masuk dalam appendicitis sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 61 Tahun 2018. BPSPL Pontianak adalah salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami adalah salah satu UPT yang berada di Regional Kalimantan dengan wilayah kerja kami meliputi 5 provinsi se-Kalimantan. Ikan arwana ini walaupun dia termasuk dalam kategori ikan yang dilindungi, dia masih bisa dimanfaatkan. Tentunya sesuai dengan aturan-aturan dan regulasi yang sudah ada, yaitu mengikuti aturan Permen KP nomor 61 tahun 2018. Di mana ikan arwana ini yang termasuk kategori ikan perlindungan secara penuh, ya, tetapi dia dapat dimanfaatkan apabila dia sudah dikembangbiakkan. Untuk bisa memanfaatkannya, memang harus ada perizinan-perizinan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Perizinan ini harus dipenuhi oleh para pelaku usaha atau bagi mereka yang ingin memasuki dunia usaha, memanfaatkan jenis ikan yang dilindungi ini agar memenuhi aspek-aspek yang ada, yaitu legality, traceability, sustainability. Kenapa? Karena memang kita harus mengetahui dari mana ikan itu dan apakah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan atau tidak, dan tentunya terkait dengan keberlanjutan daripada ikan itu sendiri. Ikan arwana ini memang karena dia kategori ikan yang memang dilindungi, dia harus memenuhi persyaratan memiliki surat izin pemanfaatan jenis ikan atau SIPG, karena sebagaimana yang diatur di dalam Permen KP 61 2018, memang untuk khusus ikan arwana ini termasuk yang kategori dilindungi secara penuh, tetapi masih bisa dimanfaatkan asal ada perizinannya. SIPG ini berlaku selama 5 tahun. Selain untuk pemanfaatan dari izin pengembangbiakan tadi, pelaku usaha
juga dapat atau wajib memiliki SIPJI perdagangan dalam negeri dan atau memiliki surat izin pemanfaatan jenis ikan untuk SIPJI perdagangan luar negeri. Untuk pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam kategori dilindungi, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan surat izin pemanfaatan jenis ikan sebagai dokumen perizinan. Terdapat 6 jenis sesuai peruntukannya. SIPJI, penelitian dan pengembangan. SIPJI, pengembangbiakan. SIPJI, perdagangan dalam atau luar negeri. SIPJI, akuaria. Dan SIPJI untuk pemeliharaan untuk kesenangan. Untuk pengurusan SIPJI sebenarnya mudah sekali. Para pelaku usaha tentunya harus memenuhi aturan yang ada di Permen KP nomor 10 tahun 2021, yaitu mengajukan surat permohonan penerbitan SIPJI, kemudian juga mengajukan proposal yang tentunya isinya terkait dengan jenis ikan arwana, apa saja yang ingin dimanfaatkan, kemudian juga melampirkan surat pernyataan kebenaran data. Hal ini tentunya sebagai surat yang menyatakan apa yang sudah diberikan atau disampaikan melalui proposal maupun permohonan itu adalah benar adanya. Kemudian juga mendapatkan berita acara verifikasi lapangan yang ini dilakukan oleh BPSPL Pontianak. Tentunya berita acara ini bisa didapatkan setelah tim BPSPL Pontianak melakukan verifikasi di lokasi tempat usaha Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga melampirkan surat izin usaha perdagangan. Setelah lengkap dokumen yang Bapak Ibu dapatkan tadi sesuai dengan yang diminta adalah Permen KP tadi, Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen-dokumen tersebut melalui aplikasi online di OSS atau Online Single Submission. Nanti kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan surat perintah pembayaran berupa kode billing melalui email Bapak Ibu sekalian. Setelah itu Bapak Ibu lakukan pembayaran. Selanjutnya silahkan dilanjut mengunggah bukti pembayaran tersebut ke OSS. Setelah pelaku usaha memiliki SIPJI, sebenarnya pelaku usaha tetap harus memenuhi dokumen lainnya untuk bisa melakukan pemanfaatan jenis ikan ini. Karena untuk melalui lintaskan jenis ikan ini, pelaku usaha harus membutuhkan surat jalan dalam bentuk surat angkut jenis ikan. Saji atau surat angkut jenis ikan ini memang penting sekali dibutuhkan dalam hal untuk melalui lintaskan jenis ikan yang dilindungi ini. Karena memang arwana ini kan termasuk ikan yang dilindungi secara penuh, tetapi masih bisa dimanfaatkan asal memenuhi aturan sesuai dengan Permen KP 61 tahun 2018. Saji ini memang ada dua, yaitu saji dalam negeri atau saji DN yang apabila Bapak Ibu ingin melaluntaskan komoditi arwana ini untuk di dalam lingkungan negara Indonesia. Nah, sedangkan untuk ekspor itu dibutuhkan saji luar negeri atau singkatannya saji LN. Nah, saji DN kewenangannya ada di UPT, unit pelaksana teknis yang memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan saji DN. Sedangkan untuk saji LN itu kewenangannya, penerbitannya itu ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau melalui Direktorat KKHL. Untuk pengurusan saji ini itu sangat mudah ya, Bapak Ibu bisa menggunakan melalui aplikasi e-saji namanya. Untuk mendapatkan saji sebagai surat jalan pengangkutan ikan dilindungi dari lokasi asalnya, cukup mengakses e-saji di saji.kkp.go.id. Untuk saji dalam negeri, terdapat dua jenis saji yang tersedia. Apabila jenis ikan yang akan dibawa maksimal 2 ekor, dapat menggunakan saji DN barang bawaan. Namun, bila jumlah jenis ikan yang dibawa dalam jumlah banyak, maka saji yang dibutuhkan adalah saji DN. Sedangkan saji LN hanya terdapat satu jenis. Saji LN ini kemudian juga menjadi Sites Export Permit. Persyaratan untuk saji DN terbagi menjadi 2 jenis. Untuk saji barang bawaan, pemohon mengunggah KTP
dan surat keterangan atau asal-usul jenis ikan yang akan diangkut. Untuk saji DN non-barang bawaan dan saji LN, persyaratan keduanya memiliki kemiripan. Teregistrasi di akun e-saji. Memiliki SIPJI pengembangbiakan dan atau SIPJI perdagangan DN atau LN. Surat permohonan penerbitan saji, dokumen asal-usul jenis ikan, laporan mutasi stok, berita acara verifikasi lapang yang dikeluarkan BPSPL atau Loka PSPL. Memiliki kuota pengambilan alam atau kuota pengembangbiakan, kecuali arwana. Secara ringkas, alur pengajuan saji adalah pemohon langsung mengakses e-saji, kemudian mengunggah persyaratan yang telah dilengkapi, menyelesaikan pembayaran PNBP, mengunggah bukti pembayaran yang kemudian akan diverifikasi oleh sistem. Kemudian, saji yang sudah ditandatangani, terbit, dan diterima pemohon. Kami dari BPSPL Pontianak yang merupakan representatif atau perpanjangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang ada di daerah, kita siap membantu memfasilitasi para pelaku usaha maupun para pelaku usaha yang masih baru untuk mau atau memanfaatkan jenis-jenis ikan yang dilindungi dan atau masuk dalam appendicitis ini, asal memang memenuhi peraturan atau regulasi yang ada di dalam pemanfaatan jenis ikan itu melalui Permen KP nomor 61 tahun 2018. Dan tentunya pemanfaatan jenis ikan ini tentu harus bertanggung jawab ya, artinya agar kita tahu bahwa memenuhi ketiga aspek legality, bahwa memang untuk memanfaatkan jenis ikan ini kita tahu aturan peraturan hukum, kemudian juga memiliki perizinan-perizinan yang harus dimiliki. Kemudian juga yang terkait dengan traceability, bahwa ikan-ikan ini harus diketahui dari asalnya dari mana, mau dibawa kemana, berapa banyak jumlahnya dan sebagainya, jenisnya apa dan sebagainya, sehingga itu harus terpenuhi. Dan yang terakhir tentunya sustainability, di mana masyarakat juga kita harapkan bisa memanfaatkan ini secara bertanggung jawab, sehingga kita harapkan jenis-jenis ikan yang dilindungi tadi yang sudah ditetapkan tadi itu bisa dimanfaatkan tetapi berbasis konservasi. Bagi Bapak Ibu pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dalam hal melakukan permohonan perizinan, bisa menghubungi hotline PTSP di JPRL melalui WhatsApp nomor 0812 922 90511 atau bisa datang langsung ke kantor kami di BPSPL Pontianak apabila masih mengalami kesulitan. BPSPL Pontianak siap untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan usaha dalam komoditi jenis ikan yang dilindungi ini sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya mempermudah alur perizinan dan pelayanan terpadu dengan sistem daring. Karena KKP berkomitmen menjaga keberlanjutan biota dan juga kemudahan berusaha. Saya Andi Rusandi, saya sebagai Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketika kita berbicara mengenai keanekaragaman hayati ya, hayati itu berarti hidup ya, karena sumber daya itu ada dua, yang hidup dan yang mati. Nah ketika kita berbicara yang hidup ya, itu betul-betul banyak sekali untuk di Indonesia. Namun pada berjalannya waktu itu mengalami penurunan sehingga pemerintah sebagai regulator itu harus mengatur bagaimana menahan itu tidak terjadi penurunan yang sangat drastis. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga penelitian, dalam hal ini LIPI, kemudian kami juga mempunyai badan riset di KKP, kita selalu berkomunikasi, kemudian mengkaji jenis-jenis apa saja. Memang baru kemarin kami mendapatkan informasi data yang terancam punah dari LIPI itu 308 dan teman-teman dari BRSDM KP juga melakukan riset-riset lagi yang terkait jenis-jenis ikan yang lainnya. Untuk di Indonesia, khususnya untuk ikan itu
ada perlindungan penuh, yang kedua ada perlindungan terbatas. Nah, yang disebut perlindungan penuh adalah bagian kecil hidup mati itu dilarang. Bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan, tetapi dilarang diambil dari alam. Tapi kalau misalkan dari hasil budidaya, ya itu bisa dimanfaatkan dengan aturan-aturan yang ada. Nah, yang kedua itu adalah perlindungan terbatas. Nah, perlindungan terbatas ini itu bisa terbatas waktu atau juga terbatas ukuran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah dalam mengantisipasi ya biota-biota yang terancam punah khususnya di perairan ini itu telah meratifikasi mandat-mandat CITES melalui Kepres nomor 43 tahun 78. Apa artinya? Ketika kita meratifikasi CITES, maka kita harus komit terhadap aturan-aturan yang dimandatkan oleh 200 negara melalui lembaga yang dinamakan CITES. Perlu juga kami sampaikan di sini ya, juga ada yang diterbitkan perlindungan secara nasional. Jadi ada kemungkinan di dalam CITES ya, itu biota X misalkan dia dilindungi masuk di dalam Appendix 1. Tapi di Indonesia itu tidak dilindungi karena melimpah. Nah, kalau pada posisi seperti itu, maka ya negara-negara yang anggota dari CITES menghargai keputusan kebijakan di dalam negara yang bersangkutan. Di dalam CITES itu ada tiga kategori. Yang pertama adalah Appendix 1, artinya biota laut itu ya, atau biota atau animal atau satwa ya, itu yang dilindungi. Ketika kita berbicara Appendix 1, maka kita harus melakukan ya kontrol yang lebih kuat. Artinya apa? Hanya hasil budidaya ya turunan kedua yang bisa diperdagangkan ataupun juga dimanfaatkan dan lain sebagainya. Kalau yang kedua, Appendix 2 itu dengan kuota. Jadi boleh diambil dari alam tetapi ya dibatasi ada kuotanya. Nah, yang ketiga itu lebih rendah lagi, ada aturan. Tapi rata-rata Appendix 1 dan Appendix 2 di sini. Setiap negara mempunyai MA ya. MA itu singkatan dari Management Authority. Nah, kemudian dibantu setiap negara itu harus mempunyai SA. SA itu adalah Scientific Authority. Jadi MA bekerja untuk memanage. Kalau Scientific Authority itu adalah merekomendasikan jenis-jenis apa saja yang sudah terancam punah. Nah, kemudian MA lah yang mengelola. MA lah yang mengeluarkan regulasi-regulasi ya untuk bisa menahan kepunahan. Nah, untuk Indonesia sejak bulan April 2020 kita sudah diamanahkan untuk mengelola biota ya, biota perairan, terutama yang Pisces ya. Yang Pisces itu MA-nya ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Nah, kemudian langkah kita waktu itu langsung kita lakukan program-program sampai KKP masuk di sudah terstate di website resmi ya di Sekretariat CITES. Ketika kita berbicara peluang ya, ini sebetulnya market ini ya untuk biota-biota perairan termasuk juga di laut ini sebetulnya peluang ada di Cina ya. Kami rata-rata tuh seperti hiu, kemudian juga pari, dan terakhir tuh ada arwana, Napoleon. Itu negara-negara seperti Tiongkok itu dia menyerap pasar cukup tinggi. Kami melihat ya tren itu banyak sekali ya jenis-jenis ikan yang menjadi peluang pasar yang tinggi. Persoalannya adalah yang tinggi di pasaran itu justru yang terancam punah. Nah, ini yang bagaimana nih Pak nih seperti ini. Rata-rata nih sekarang yang kami dengar ini ya, dapat laporan dari UPT kami ya, itu kami punya 6 UPT yang urusan ngurusi masalah ancam terancam ya, biota-biota terancam punah ini. Rata-rata hiu, jenis hiu, pari, Napoleon, juga terakhir menyusul nih arwana udah mulai meningkat juga nih. Jadi ketika kami lihat ya potretnya, justru negara-negara tetangga ya itu
ekspor untuk ikan seperti ikan arwana dia lebih tinggi sekitar 53% yang diproduksi dari Malaysia misalkan, dari Indonesia baru 43%. Nah ini padahal negara kita cukup luas ini ya, cukup luas. Jadi ini sebetulnya potensi. Tapi potensi ini bisa kita manfaatkan selama kita pro terhadap lingkungan. Nah pro terhadap lingkungan itu diatur di dalam regulasi yang kita buat. Kalau misalnya kita lihat lagi undang-undang yang paling dasar ya, bahwa negara ini diamanahkan di Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara. Nah, kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Persoalannya ini kan kayak yang ini dilarang, ini terancam punah, apakah ini juga bisa dimanfaatkan? Nah, saya pastikan di sini itu bisa dimanfaatkan selama menggunakan aturan-aturan yang ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Selama Bapak Ibu melakukan pemanfaatan dengan aturan yang ada, itu insya Allah bisa jalan dan juga menjadi rezeki buat masyarakat Indonesia. Di dalam pengelolaannya, bisnis prosesnya dari hulu sampai hilir, ya, ini KKP tidak bekerja sendiri. Ya, dalam hal ini kita bersinergi dengan kementerian lain untuk memastikan bahwa CITES itu harus traceability, ya, kemudian juga legality, ada pengawalan dokumennya, kemudian juga sustainability. Nah, untuk memastikan ini kita bekerja sama dengan mulai dari BKPM, ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal, kemudian Kemenkeu, ya, Kementerian Keuangan terkait biaya cukainya, di sana juga nanti dicek, kemudian juga Kementerian Perdagangan, ya, itu terkait mengenai berapa yang bisa dikeluarkan dan ada beberapa aturan-aturan yang memang diterapkan, harus kita terapkan, kita harus ikuti. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, apakah Bapak Ibu harus datang ke KKP, datang lagi ke BKPM, datang lagi ke Kemendak, ya, Kementerian Perdagangan atau Kementerian Keuangan. Nggak perlu, semua sudah tersistem dengan baik. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja, itu aplikasi sudah jalan. BKPM sudah menyiapkan yang namanya OSS, ya. Dia OSS ini adalah satu sistem di mana Bapak Ibu hanya tinggal mengupload di sana, mengupload untuk mendapatkan izin-izin seperti SIPG dan lain sebagainya. Kami sudah siapkan, kami sudah minta para kepala UPT, unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia untuk bisa mengawal Bapak Ibu, termasuk juga mengawal langsung, mengupload dan sebagainya. Berbicara mengenai biota terancam punah, biota dilindungi, maupun dilindungi secara nasional maupun dilindungi atau menjadi concern dunia melalui CITES dan melalui event-event internasional, ya, bukan berarti tidak ada peluang untuk mensejahterakan, dan itu diamanahkan di Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah kita bisa memanfaatkan peluang itu? Tentu bisa selama mengikuti aturan-aturan yang ada. Untuk perdagangan, biota-biota terancam punah itu mengikuti 3 hal tadi, ya, yang saya sebutkan. Yang pertama adalah traceability. Kita pastikan bahwa biota-biota perairan yang akan kita manfaatkan, apakah itu dimanfaatkan di dalam negeri maupun juga di luar negeri, itu dia harus tertelusuri. Diambilnya di mana, berapa jumlahnya dan sebagainya. Yang kedua adalah sustainability. Berapa yang bisa diambil, berapa yang bisa dimanfaatkan, tentu ada yang namanya kuota dan lain sebagainya. Dan ini rekomendasi dari lembaga saintifik, dalam hal ini LIPI dan lembaga-lembaga penelitiannya. Yang ketiga, yang terakhir adalah legality. Jadi komoditi ini ketika bergerak dia ada dokumen, ya, yang mendampingi terus, itu dipastikan tidak jadi masalah. Intinya walaupun ada izin, kami sudah meminimalkan dengan menggunakan aplikasi sehingga ini bisa mudah, hanya bisa selesai dalam satu genggaman. Pada akhirnya, keberlanjutan biota tidak hanya tanggung jawab pemerintah sebagai regulator, namun juga dari dunia usaha sebagai pemanfaat jenis ikan yang bertanggung jawab akan keberlanjutan biotanya. Dan regulasi bukanlah penghambat, karena dengan berizin itu mudah.